Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Rima Kusumawati Putri, asal program studi akuntansi perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang sampel besar. Ini untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika. Nah, tujuan utama dari studi statistik adalah untuk memberikan deskripsi yang akurat tentang suatu populasi melalui analisis satu atau beberapa variabel. Apa sih variabel itu? Variabel adalah karakteristik yang akan diukur untuk setiap unit minat, misalnya individu, rumah tangga, pemerintah daerah, atau negara. Nah, ada dua jenis desain untuk mengumpulkan informasi tentang variabel-variabel tersebut. Yang pertama ada sensus dan kedua survei sampel. Sensus adalah studi yang peroleh data dari setiap anggota populasi yang diminati, dan survei sampel adalah studi yang berfokus pada subset populasi dan memperkirakan atribut populasi melalui inferensi statistik. Dalam kedua kasus tersebut, informasi yang dikumpulkan digunakan untuk menghitung indikator populasi secara keseluruhan. Nah, karena desain pengumpulan informasi mungkin sangat mempengaruhi biaya administrasi survei, serta kualitas penelitian, mengetahui apakah penelitian harus dilakukan pada setiap anggota atau hanya pada sampel populasi. Dalam hal ini, kualitas sebuah penelitian dapat dilihat dari dua jenis kesalahan. Pertama, kesalahan pengambilan sampel, dan kedua adalah kesalahan non-pengambilan sampel. Kesalahan pengambilan sampel melekat pada semua survei sampel dan terjadi karena hanya sebagian dari populasi yang diperiksa. Ternyata, sensus tidak memiliki kesalahan pengambilan sampel karena seluruh populasi diperiksa. Kesalahan non-pengambilan sampel terdiri dari berbagai ketidakakuratan atau kesalahan perhitungan yang tidak terkait dengan proses pengambilan sampel, seperti kesalahan cakupan, kesalahan pengukuran, dan tidak ada respon atau non-responsif, atau kesalahan pemrosesan. Kesalahan cakupan muncul ketika ada ketidaksesuaian antara populasi studi dan kerangka survei. Kesalahan pengukuran dan non-respons terjadi jika respons yang diberikan berbeda dari nilai sebenarnya. Kesalahan tersebut dapat disebabkan oleh responden. Pewawancara format kuesioner metode pengumpulan data. Terakhir, kesalahan pemrosesan adalah kesalahan yang timbul dari pengkodean data, pengeditan, atau inputasi. Sebelum memutuskan untuk mengumpulkan informasi, penting untuk diketahui apakah kajian tentang topik serupa telah dilaksanakan sebelumnya. Jika ini masalahnya, mungkin akan efisien untuk meninjau literatur dan metodologi yang ada. Juga penting untuk memperjelas tujuan, terutama pada jenis informasi yang dibutuhkan, informasi individu dan organisasi yang terlibat, periode waktu, wilayah geografis, dan tentang bagaimana hasil akan digunakan oleh siapa. Nah, setelah proses pengumpulan data dimulai atau fortiori selesai, biasanya sangat mahal untuk mencoba dan menambahkan variabel baru yang awalnya terlewatkan. Perbedaan populasi dan sampel. Populasi merupakan kumpulan elemen yang ingin kita ketahui karakteristiknya atau yang akan diteliti. Dan populasi merupakan bentuk univers yang berisi unit elementer. Bila unit populasi diambil, semua dinamakan sensus. Populasi unit elementer ini dapat berupa orang, barang, unit, institusi, dan lainnya, serta harus jelas definisinya. Populasi target yaitu populasi di mana hasil dapat diaplikasikan. Populasi sumber merupakan populasi di mana didefinisikan istilah umum untuk enumerasi sehingga subjek yang layak dapat diambil. Dari sumber yang layak atau eligible ini kita akan mendapatkan partisipan studi di mana individu yang ikut dikumpulkan datanya dan hasil studi dapat diaplikasikan langsung pada subjek ini. Sampel diambil dengan metode yang benar sehingga secara efisien dapat menggambarkan parameter di populasi. Sampel adalah sebagian dari populasi yang berisi unit sampling. Contoh tujuan studi yaitu mengestimasi status gizi anak balita. Maka populasi target atau referensinya yaitu anak balita dan populasi studinya yaitu anak balita di rumah tangga yang tidak menolak berpartisipasi atau dilibatkan dalam penelitian.
Nah, unit samplingnya yaitu rumah tangga yang memiliki anak balita, dan unit analisisnya anak balita di rumah tangga. Contohnya seperti ini. Masalah penting saat pengambilan sampel. Dalam pengambilan sampel ada dua masalah penting yang harus diperhatikan. Yang pertama itu validitas. Validitas menguji apakah menggunakan sampelnya peneliti benar-benar dapat mengukur apa yang ingin diukur. Misalkan peneliti ingin mengetahui rata-rata lama tunggu pasien yang berobat di poliklinik penyakit dalam. Jika peneliti melakukan pengamatan pada pasien-pasien yang datang pada pagi hari, pada 10 hari pertama di bulan Januari, maka kemungkinan besar sampel ini tidak valid. Sampel tersebut tidak dapat menggambarkan waktu tunggu pasien yang datang di sore hari, serta pasien yang datang di pertengahan serta akhir bulan. Validitas merupakan konsep yang sangat penting dalam pengambilan sampel, namun sering dilupakan. Konsep ini berkaitan dengan bagaimana cara sampel diambil dan tidak berkaitan dengan berapa besar sampel yang diambil. Sampel yang banyak belum menjamin validitas. Terus yang kedua itu ada presisi. Presisi menggambarkan beberapa tepat ukuran yang diperoleh dari sampel. Presisi ditentukan oleh besar sampel yang diambil. Semakin besar sampel, semakin baik presisinya. Dan sebaliknya begitu. Pembagian jenis pengambilan sampel. Secara umum, jenis pengambilan sampel ada dua, yaitu probability sampling atau sampling probabilistik. Dan sampling probabilistik ini digunakan untuk statistik inference, mencari parameter populasi dari sampel yang diambil. Prinsip dalam probability sampling yaitu harus bersifat EPSAM atau Equal Probability Sampling Method. Prosedur sampling ini memiliki probabilitas unit elementer terambil sebagai sampel yang diketahui. Untuk kebutuhan statistik, inference terbagi menjadi 4 metode generik, yaitu simple random sampling probabilitas unit elementer. Itu sama untuk terambil sebagai sampel dan memiliki kerangka sampel. Nah, yang kedua itu ada metode sederhana, dapat berupa angka acak atau random number, dan unit elementer dengan angka acak terpilih diambil sebagai sampel. Bisa juga dengan website atau aplikasi untuk melakukan random sampling atau pengambilan acak tersebut. Pengambilan sampel acak sederhana adalah metode acak lengkap untuk memilih sampel di mana setiap elemen dan setiap kombinasi elemen dalam populasi memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih sebagai bagian dari sampel. Menjadi salah satu bentuk pengambilan sampel acak yang paling sederhana. Metode ini adalah cara yang adil untuk memilih sampel. Seperti masing-masing anggota populasi memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih. Pengambilan sampel acak sederhana adalah sampel probabilitas yang paling terkenal, walaupun mungkin bukan metode yang ideal dalam memilih sampel. Namun, hasil yang diperoleh melalui metode ini memiliki validitas eksternal atau generalisasi yang tinggi dibandingkan dengan beberapa metode pemilihan sampel lainnya. Pengambilan sampel acak sederhana dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik seperti melempar koin atau melempar dadu, dan mungkin metode lotre atau metode dengan mata tertutup. Sistematik random sampling, cara ini memerlukan kerangka sampel yang tersedia atau dapat diperkirakan, termasuk praktis di lapangan dan sebaik cara simple random sampling, kecuali bila ada fenomena siklis. Data memiliki variabel untuk stratifikasi unit elementer di setiap stratum menjadi homogen. Sebagai contoh, Anda memilih setiap siswa kelima setelah menentukan ukuran sampel yang akan diambil. Yang harus Anda lakukan hanyalah memberi nomor unit dalam populasi dari 1 sampai N. Misalnya, perguruan tinggi Anda memiliki 500 siswa dan Anda telah memutuskan untuk mengambil sampel 50. Ukuran interval seperti yang dihitung di atas dalam contoh adalah sama dengan perbandingan 500 per 50 sama dengan 10. Kita dapat memilih nomor acak dari 1 sampai 10. Misalkan kita memiliki dipilih 7. Mulailah dengan unit ke dalam 7 dalam daftar dan terus ditambahkan 10 ke setiap nomor baru untuk mendapatkan semua elemen. Mengikuti prosedur,
Anda akan mendapatkan urutan 7, 17, 27, 37 dengan metode pengambilan sampel ini. Anda harus berhati-hati untuk menghindari periodisitas, yaitu sampel yang tidak representatif karena sifat periodik dari elemen. Katakanlah acara TV yang muncul pada hari tertentu dalam seminggu. Jadi jika Anda mengambil sampel acara TV pada setiap hari ketujuh, Anda hanya akan mendapatkan acara TV dari hari yang sama dalam seminggu. Stratified sampling, cara ini merupakan prosedur yang efisien. Data memiliki variabel untuk stratifikasi di mana unit elementer di setiap stratum menjadi homogen. Besar sampelnya proporsional dan sama di setiap stratum yang diambil secara acak. Nah, pengambilan sampel acak bertingkat dapat terdiri dari dua jenis, yaitu pengambilan sampel bertingkat proporsional dan pengambilan sampel acak berstrata tidak proporsional. Ketika ukuran sampelnya adalah proporsional dengan ukuran unit, hal itu disebut proportional stratified sampling. Jika tidak proporsional dengan ukuran unit itu, disebut pengambilan sampel bertingkat yang tidak proporsional. Pengambilan sampel bertingkat yang tidak proporsional bergantung pada pertimbangan yang melibatkan penilaian dan kenyamanan pribadi. Nah, sebagai contoh, Anda dapat membagi administrasi perguruan tinggi Anda menjadi dua subkelompok. Nah, staf pengajar dan non-pengajar. Untuk memastikan representasi yang memadai dari setiap strata atau subkelompok, sampel kemudian diambil dari setiap strata secara acak atau sistematis. Nah, strata terbagi dengan mengingat bahwa harus ada heterogenitas antara strata dan homogenitas dalam setiap strata. Dalam kasus pengambilan sampel bertingkat, di sana adalah peningkatan akurasi hasil jika setiap strata lebih homogen di dalam dan heterogen antara satu sama lain. Cluster sampling, cara ini tidak memerlukan kerangka sampel. Populasi terdiri dari cluster-cluster. Cluster ini merupakan kumpulan unit elementer yang heterogen di tiap klasternya, atau variasi di dalam kelompok tinggi, dan variasi antar klaster atau antar kelompok rendah. Kemudian, kelebihan lainnya yaitu sangat praktis dilakukan. Pengambilan sampel klaster adalah salah satu metode pengambilan sampel acak efisien di mana populasi pertama-tama dibagi menjadi beberapa klaster, dan kemudian sampel dipilih dari klaster secara acak. Tidak seperti di atas, dalam pengambilan sampel klaster murni, seluruh klaster diambil sampelnya. Berbeda dengan pengambilan sampel bertingkat, harus ada heterogenitas dalam klaster dan homogenitas antar klaster. Semakin homogenitas antar klaster, semakin kecil margin atau error, atau sebaliknya. Metode ini sebagian besar dapat dilakukan jika populasi beragam tersebar di berbagai wilayah. Nah, selanjutnya ada multi-stage random sampling, merupakan kombinasi beberapa metode sampling dari keempat jenis sampling di atas atau sebelumnya. Sangat praktis di lapangan dalam pelaksanaannya dan prinsip absent dapat terjaga. Jika tidak bisa absent, maka dilakukan analisis di bobot atau weighted analysis yang mempertimbangkan probabilitas di tiap tahapan dan membuat variabel baru. Misalkan Anda ingin mempelajari liputan surat kabar dan Indian Express di masalah gender selama 10 tahun dari 2000 hingga 2010. Anda dapat mematahkan periode dengan memberikan jeda 5 tahun dan memilih tahun ke 2000, 2005, dan 2010 untuk penelitian. Kemudian Anda selanjutnya dapat memilih 3 bulan, misalnya Januari, Juni, dan Desember, dari tahun yang disebutkan sebelumnya untuk penelitian. Anda selanjutnya dapat mengurangi jumlah masalah yang akan dipelajari dan memilih hanya 2 minggu pertama dari 3 bulan pada tahun yang dipilih. Anda selanjutnya dapat membuat minggu ganjil atau minggu genap dan mengurangi ukuran sampel Anda. Terakhir, Anda dapat memilih minggu ganjil di bulan Januari dan minggu ganjil di bulan Juni dan minggu ganjil di bulan Desember. Terus Anda dapat mengikuti urutan ini dan memilih 63 edisi surat kabar untuk penelitian. Mungkin ada lebih dari 3.640 terbitan surat kabar yang diterbitkan dalam 10 tahun. Nah, yang kedua, non-probability sampling. Sampling non-probabilistik itu tidak dihitung probabilitas unit elementer di populasi untuk terambil sebagai sampel. Pada metode ini, hasil sampling tidak bisa menggambarkan
parameter di populasi dan hanya mendeskripsikan keadaan sampel saja. Berbeda dengan metode pengambilan sampel probabilitas, teknik pengambilan sampel non-probabilitas menggunakan metode non-acak untuk menarik sampel. Metode pengambilan sampel non-probabilitas sebagian besar melibatkan penilaian. Alih-alih mengacakkan, peserta dipilih karena mudah diakses. Sebagai contoh, teman sekelas dan teman Anda memiliki kesempatan lebih baik untuk menjadi bagian dari sampel. Nah, meskipun dalam kasus tertentu, pengambilan sampel non-probabilitas ini adalah metode yang berguna dan nyaman untuk memilih sampel. Metode tersebut sesuai dengan satu-satunya metode yang tersedia dalam kasus tertentu. Contohnya seperti ini. Nah, jenis non-probability sampling ada beberapa di antaranya, yaitu convenience sampling. Dalam jenis pengambilan sampel ini, penelitian lebih memilih partisipan sesuai kenyamanan mereka sendiri. Peneliti memilih orang terdekat yang hidup sebagai responden. Dalam pengambilan sampel yang mudah, subjek yang dapat diakses atau tersedia bagi peneliti dipilih. Misalnya, Anda akan memilih teman sekelas dan teman untuk belajar sesuai kenyamanan Anda. Dengan kata lain, dalam jenis metode pengambilan sampel non-probabilitas ini, siapapun yang bertemu dengan peneliti memenuhi syarat untuk menjadi bagian dari sampel. Nah, sebagian contoh ada lagi orang-orang di jalanan untuk mengisi kuesioner Anda, mengambil salinan kuesioner Anda dan berdiri di sudut jalan. Anda akan memberikan salinan kuesioner kepada orang-orang yang melewati Anda. Lalu ada yang kedua, yaitu purposive sampling. Dalam jenis pengambilan sampel ini, peneliti memilih partisipan sesuai dengan penilaiannya sendiri dengan mengingat tujuan penelitian. Ini menggunakan penilaian seorang ahli dalam memilih kasus atau memilih kasus dengan tujuan tertentu. Nah, dalam jenis pengambilan sampel ini digunakan dalam penelitian eksplorasi atau penelitian lapangan. Dengan purposive sampling, peneliti hampir tidak tahu apakah kasus yang dipilih memang mewakili populasi atau tidak. Karena sebagian besar masalah pengambilan sampel sedang ditangani dengan rencana khusus. Sebagian besar metode pengambilan sampel dapat dianggap bersifat purposive. Nah, pengambilan sampel tujuan agak lebih murah, lebih mudah diakses, dan lebih nyaman, dan hanya memilih individu yang relevan dengan desain penelitian. Selain itu, tidak ada cara untuk memastikan bahwa sampel benar-benar mewakili populasi, dan lebih ditekankan pada kemampuan peneliti untuk menilai elemen populasi. Nah, terus yang ketiga itu ada kuota sampling. Kuota sampling ini untuk memahami jenis pengambilan sampel. Yang harus kita lakukan itu adalah memahami arti literal dari kuota. Dalam metode pengambilan sampel ini, kami merencanakan sebelumnya jumlah peserta dalam kategori tertentu. Misal ada 100 huruf dan 100 buta huruf. Anda memiliki sampel Anda sesuai dengan beberapa kuota tetap. Kami membagikan saham ke grup yang berbeda, misalnya 100 pria dan 100 wanita. Nah, jenis metode pengambilan sampel ini dapat dibagi lagi menjadi pengambilan sampel kuota tidak terkontrol dan pengambilan sampel kuota terkontrol. Nah, dalam pengambilan sampel kuota yang tidak terkontrol ini, penelitian memilih sampel sesuai kenyamanannya sendiri. Di sisi lain, beberapa pembatasan diberlakukan untuk membatasi pilihan peneliti dalam pengambilan sampel kuota terkontrol. Nah, jenis pengambilan sampel ini entah bagaimana terkait dengan pengambilan sampel bertingkat. Pastikan bahwa sampel mewakili setiap kelompok atau lapisan populasi. Nah, terus berbeda dengan stratified sampling, peneliti dalam metode kuota sampling memilih subjek yang tersedia segera yang memenuhi kriteria. Terus selanjutnya ada snowball sampling, disebut juga pengambilan sampel rujukan berantai. Dalam metode ini, sampel sebenarnya dikumpulkan dalam berbagai tahap. Pengambilan sampel bola salju yang merupakan metode pengambilan sampel non-probabilitas pada dasarnya bersifat sosiometrik.
Meskipun pengambilan sampel bola salju dianggap sebagai bentuk pengambilan sampel yang tidak disengaja oleh beberapa metode ini, sesuai ketika anggota populasi khusus sulit ditemukan, misalnya tunawisma, pekerja migran, dan lain-lain. Ini dimulai dengan pengumpulan data dari satu atau beberapa kontak yang biasanya diketahui orang yang mengumpulkan data. Dalam proses yang pengumpulan datanya meminta responden untuk memberikan informasi kontak untuk calon responden lainnya. Nah, berikut cara menentukan besar sampel. Besar sampel untuk estimasi proporsi. Besar sampel untuk estimasi proporsi dapat dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini. Nah, di mana P merupakan estimasi proporsi, D merupakan presisi, dan Z1 min A 2 adalah nilai Z pada derajat kepercayaan 1 min A per 2. Derajat kepercayaan sering digunakan ada 90%, 95%, dan 90% dengan nilai Z dua sisi berturut-turut. Nah, contoh, seorang direktur rumah sakit ingin mengetahui kepuasan pasien terhadap pelayanan di poliklinik rawat jalan penyakit dalam. Dari penelitian yang pernah dilakukan tahun lalu, diperoleh hasil pasien yang menyatakan puas dengan pelayanan yang diberikan sebesar 62%. Berapa besar sampel yang dibutuhkan jika penelitian tersebut ingin dilakukan? Nah, jawabannya adalah besar sampel hanya bisa dihitung jika peneliti juga menetapkan presisi dan derajat kepercayaan. Misalkan peneliti menetapkan presisi 10% dan derajat kepercayaan 90%, maka nilai P sama dengan 0,62 dan D 0,10 dan Z 1,64 dan diperoleh besar sampel seperti ini. Sampel yang diperlukan sebesar 63,37 pasien dibulatkan menjadi 64. Berarti 64 pasien diperlukan sebagai sampel agar kita 90% percaya dalam melakukan estimasi proporsi pasien yang menyatakan puas dengan pelayanan rawat jalan poliklinik penyakit dalam. Pada keadaan di mana angka proporsi belum diketahui atau belum pernah dilakukan satu studi tentang hal ini, maka dapat dipakai angka proporsi 50% yang akan menghasilkan N yang paling maksimal. Nah, yang kedua, besar sampel untuk uji hipotesis beda proporsi. Nah, untuk ini, sampel pada rumus seperti ini hanya digunakan jika peneliti ingin melakukan estimasi proporsi. Seringkali penelitian dilakukan untuk melihat perbedaan proporsi pada dua kelompok atau lebih, misalkan membandingkan keberhasilan terapi obat A dibanding obat B. Jika tujuan penelitian adalah untuk membandingkan proporsi pada dua kelompok, maka besar sampel dapat dihitung berdasarkan rumus. Nah, rumusnya seperti ini. Nah, suatu penelitian pendahuluan memperlihatkan bahwa kadar glukosa darah mungkin merupakan faktor prognostik pada pasien dengan trauma kepala berat. Pada penelitian tersebut, dari 20 pasien trauma kepala berat dengan kadar glukosa darah tinggi, 12 orang meninggal dalam 7 hari perawatan. Sedangkan pada 20 pasien trauma kepala berat dengan kadar glukosa darahnya rendah, 6 orang meninggal dalam 7 hari perawatan. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah perbedaan proporsi kematian pasien antara pasien dengan kadar glukosa darah tinggi dan pasien dengan kadar glukosa darah rendah. Beberapa besar sampel yang diperlukan jika dipakai derajat kemaknaan 5% dan kekuatan uji 80%. Nah, jawabannya pada penelitian pendahuluan proporsi pasien yang meninggal pada pasien dengan kadar glukosa tinggi adalah 12/20. Nah, itu berarti sama dengan 60%. Dan pada pasien dengan kadar glukosa rendah adalah 6/20, yaitu 30%. Proporsi rata-rata dengan tingkat kemaknaan 95% dan kekuatan uji 80%, maka besar sampel dihitung seperti ini. Nah, besar sampel untuk estimasi rata-rata. Estimasi rata-rata sering diperlukan untuk mengukur variabel yang bersifat kontinu. Misalkan suatu penelitian dilakukan untuk menilai rata-rata pemasukan rumah sakit per hari dari unit rawat jalan penyakit anak. Besar sampel untuk estimasi rata-rata dapat dihitung berdasarkan rumus. Nah, rumusnya seperti ini.
Nah, seorang direktur rumah sakit ingin mengetahui biaya rata-rata yang dikeluarkan oleh pasien pengunjung poliklinik asma dalam membeli obat yang diresepkan oleh dokter. Dari pengamatan pada 10 pasien, diperoleh rata-rata biaya yang dikeluarkan sebesar 55.000 dengan standar deviasi 10.000. Nah, berapa besar sampel yang diperlukan jika direktur tersebut menginginkan presisi sebesar 1000 dan derajat kepercayaan 95%? Nah, jawabannya, besar sampel N untuk studi awal tidak ditetapkan, namun semakin besar N, semakin stabil nilai simpang baku tersebut. Nah, yang keempat, ada besar sampel untuk perbedaan rata-rata dalam penelitian. Sering juga peneliti ingin menguji perbedaan antara dua rata-rata. Misalnya, peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata kadar hemoglobin ibu hamil antara ibu yang tinggal di pedesaan dan perkotaan. Nah, besar sampel untuk perbedaan rata-rata pada dua kelompok dapat dihitung berdasarkan rumus, yaitu rumus ini. Sekian penjelasan beberapa materi dari saya tentang sampel besar. Mungkin jika ada kesalahan kata atau percakapan yang mungkin tidak saya sengaja, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Dadah.